Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Puji syukur pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali untuk bersaat teduh bersama. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari 2 Korintus 7 ayat 2 sampai dengan 12 dengan tema Aku yang lemah tanpamu, yang diambil dari pedoman saat teduh 4B GKI Residen Sudirman. Namun sebelum itu, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan pujikan, kita akan dengarkan sebuah pujian. Sebelumnya akan ada pengumuman untuk hari ini. Sektor akan mengadakan KD secara online. Sektor 5 kembali mengundang Bapak, Ibu, dan Saudara dalam kebaktian doa sektor yang akan diselenggarakan pada hari Selasa 25 Januari 2022. Tema KD pada kali ini adalah Tahun Baru Penuh Antusias, yang didasari oleh firman Tuhan dari Efesus 1 ayat 3 sampai dengan 14, yang akan dilayani oleh Bapak Arnold Cihite. Kami tunggu kehadiran Bapak, Ibu, dan Saudara pada hari Selasa 25 Januari 2022 jam 18.30. Tuhan Yesus memberkati. Sektor 5 kembali mengundang Bapak, Ibu, dan Saudara dalam kebaktian doa sektor yang akan diselenggarakan pada hari Selasa 25 Januari 2022. Tema KD pada kali ini adalah Tahun Baru Penuh Antusias, yang didasari oleh firman Tuhan dari Efesus 1 ayat 3 sampai dengan 14, yang akan dilayani oleh Bapak Arnold Cihite. Kami tunggu kehadiran Bapak, Ibu, dan Saudara pada hari Selasa 25 Januari 2022 jam 18.30. Tuhan Yesus memberkati.
Bapak Ibu, kita berdoa bersama. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini, mengucap syukur untuk kasih setiamu, perlindunganmu, berkatmu di dalam kehidupan kami. Mengucap syukur kalau pada pagi hari ini kembali kami boleh bersama-sama berkumpul di ruang Zoom ini Bapa, untuk kembali merenungkan firman-Mu. Bapa, Kau berkati kami, Kau urapi kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang Kau firmankan dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan saat teduh kami pada pagi hari ini hanya di dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Amin. Untuk firman Tuhan dari 2 Korintus 7 ayat 2 sampai dengan 12 akan dibacakan oleh Bu Yohana. 2 Korintus 7 ayat 2 sampai dengan 12. Berilah tempat bagi kami di dalam hati kamu. Kami tidak pernah berbuat salah terhadap seorang pun, tidak seorang pun yang kami rugikan, dan tidak dari seorang pun kami cari untung. Aku berkata demikian bukan untuk menjatuhkan hukuman atas kamu, sebab tadi telah aku katakan bahwa kamu telah beroleh tempat di dalam hati kami, sehingga kita sehidup semati. Aku sangat berterus terang terhadap kamu, tetapi aku juga sangat memegahkan kamu. Dalam segala penderitaan kami, aku sangat terhibur dan sukacitaku melimpah-limpah. Bahkan ketika kami tiba di Makedonia, kami tidak beroleh ketenangan bagi tubuh kami. Di mana-mana kami mengalami kesusahan, dari luar pertengkaran dan dari dalam ketakutan. Tetapi Allah yang menghiburkan orang-orang yang rendah hati, telah menghiburkan kami dengan kedatangan Titus. Bukan hanya oleh kedatangannya saja, tapi juga oleh penghiburan yang dinikmatinya di tengah-tengah kamu. Karena ia telah memberitahukan kepada kami tentang kerinduanmu, keluhanmu, kesungguhanmu untuk membela aku, sehingga makin bertambah sukacitaku. Jadi meskipun aku telah menyedihkan hatimu dengan suratku itu, namun aku tidak menyesalkannya. Memang pernah aku menyesalkannya karena aku lihat bahwa surat itu menyedihkan hatimu, kendati pun untuk seketika lamanya. Namun sekarang aku bersuka cita, bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Sebab perhatikanlah betapa justru duka cita yang menurut kehendak Allah itu mengerjakan pada kamu kesungguhan yang besar, bahkan pembelaan diri, kejengkelan, ketakutan, kerinduan, kegiatan, penghukuman. Di dalam semuanya itu kamu telah membuktikan bahwa kamu tidak bersalah di dalam perkara itu. Sebab itu, jika aku telah menulis surat kepada kamu, maka bukanlah oleh karena orang yang berbuat salah atau oleh karena orang yang menderita perbuatan salah, melainkan supaya kerelaanmu terhadap kami menjadi nyata bagi kamu di hadapan Allah. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Bu Yohana, Bapak Ibu dan Saudara. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah Aku yang lemah tanpamu. Setelah pandemi berjalan selama beberapa tahun terakhir, kita terbiasa untuk memperhatikan kondisi tubuh agar semakin kuat. Ada yang rajin berolahraga, ada yang memperhatikan pola makan. Ada juga yang mengkonsumsi suplemen atau vitamin agar tubuh semakin kuat dari berbagai virus yang menyerang. Kita membutuhkan kekuatan fisik untuk menjalani hidup setiap hari. Begitu juga dengan iman kita yang membutuhkan kekuatan agar kita pun semakin dapat menyaksikan karya Tuhan yang Ia hadirkan bagi kehidupan kita.
Sejak surat pertama kepada jemaat di Korintus, memang banyak yang telah terjadi pada konteks kehidupan jemaat di sana. Jemaat di Korintus terkenal sebagai jemaat yang memiliki keragaman budaya dan perilaku, sehingga cukup sering terjadi perselisihan dan pertentangan di sana. Kehadiran surat Paulus pada saat itu sangat menguatkan jemaat dan membuat mereka memiliki kerinduan untuk bersekutu dan mengalami pemulihan serta perubahan hidup yang semakin berkenan kepadanya. Di sisi lain, jemaat di Korintus juga menghadapi masalah. Salah satu masalah yang paling besar adalah tentang kehadiran para nabi palsu yang kemudian menghasut jemaat untuk meninggalkan dan tidak lagi mempercayai Paulus sebagai rasul yang diutus Tuhan bagi mereka. Pertentangan itu semakin kuat, sehingga menimbulkan perselisihan. Bahkan kehadiran Paulus kemudian menjadi kehadiran yang tidak menyenangkan, dan Paulus mengatakannya sebagai perjumpaan duka cita. Rasul Paulus adalah rasul yang gigih dan tidak meninggalkan begitu saja tanggung jawab yang telah ia jalankan, terutama ketika membangun jemaat di Korintus. Melalui firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini, kita sesungguhnya diperlihatkan bahwa Paulus tidak hanya memperhatikan keberadaan jemaat secara fisik, tetapi juga memperhatikan perasaan dan pertumbuhan iman mereka. Paulus di tengah pertentangan seperti itu tidak undur dari panggilannya. Ia setia dan teguh menjalani panggilan itu, sehingga membuahkan hasil yang baik. Paulus menghadirkan dirinya yang memang penuh dengan kelemahan. Paulus juga mempertegas kehadirannya sebagai bagian dari karya kasih Allah kepada setiap umatnya. Paulus mengalami duka cita setelah Titus diterima. Paulus mengalami sukacita setelah Titus diterima dan dapat melayani di tengah-tengah jemaat di Korintus. Ketika ia sedang bergumul dengan pertentangan akibat kehadiran dan ajaran para nabi palsu di Korintus. Kehadiran Titus juga mengajarkan serta merawat kehidupan jemaat menjadi sukacita bagi Paulus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita merefleksikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Paulus menekankan bahwa kelemahan dan duka cita yang pernah dialami adalah titik awal untuk merasakan sukacita dan persekutuan yang semakin erat. Disinilah kita sebagai manusia merasa bahwa kita tidak selalu hebat, apalagi ketika hanya mengandalkan kemampuan kita sendiri. Tuhan selalu ada bagi anak-anak-Nya yang merindukan perubahan. Keadaan yang tidak mungkin dan terasa menyulitkan diubahnya menjadi keadaan yang penuh dengan sukacita dan persekutuan kasih yang erat selama kita juga setia pada panggilannya. Ketika kita merasa sendiri, Bapak Ibu, kita merasa lemah dan merasa tidak ada jalan keluar, Tuhan menyediakan banyak jalan untuk bisa kita saksikan. Maka dari itu, marilah kita selalu menyerahkan hidup kita kepadanya. Di tengah berbagai kelemahan dan keterbatasan, kuasa Tuhan selalu bekerja. Mulai hari ini, marilah kita terus yakin dan percaya bahwa Tuhan ada di dalam setiap situasi apapun. Mari Bapak Ibu, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, Tuhan kami berterima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, kami akan menyerahkan hidup kami kepadamu, Engkau yang akan menghadirkan sukacita di tengah berbagai situasi kehidupan kami yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami hanya di dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebagai tindakan nyata, marilah kita akan mencatat seluruh aktivitas kita pada pagi hari ini hingga malam hari nanti. Kemudian pada malam hari nanti kita akan merenungkan kehadiran Tuhan di tengah berbagai aktivitas yang sudah kita lakukan pada hari ini. Tetap semangat di dalam Tuhan, tetap setia di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.